Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan coba bahas salah satu poin di buku ini. Menarik banget nih, unik banget. Ini hadis yang pertama kali saya dengar ketika dulu kuliah di Madinah, ketika seorang guru membacakan satu keadaan, suasana di mana Umar bin Khattab itu ternyata orang yang punya bestie, yang bestie ini itu sama beliau sama-sama suka ngaji sama Rasulullah SAW. Dan ada masanya ketika Umar bin Khattab itu lagi dinas keluar kota, maka Umar mempercayakan sahabat Ansornya buat nyatet atau menghafal apa yang dia dapatkan dari Rasul. Kalau sahabat Ansor ini lagi dinas, yang datang ke majelisnya Rasul adalah Umar, dan Umar akan ngasih tahu kepada sahabatnya ini apa yang dia dapat dari Rasul. Jadi ini dua bestie janjian, kalau aku pergi, kamu yang nyatet ya. Kalau kamu yang pergi, aku yang nyatet. Jadi ilmunya dapat semua. Nah ini, Umar bin Khattab memiliki tetangga kaum Ansor, dan keduanya memiliki kesepakatan untuk saling bertukar ilmu dari yang mereka dengar setelah hadir di majelis Rasulullah. Kadang Umar hadir dan tetangganya bekerja. Kadang Umar bekerja dan tetangganya yang hadir di majelis Nabi. Jika mereka bertemu, mereka akan saling mengabarkan apa yang telah mereka dengarkan dari Bukhari dalam sahihnya. Teman-teman, fakta menarik ini ngasih kita satu insight bahwa beramal itu perlu bareng-bareng. Soleh sendiri itu oke, cuma kamu gak akan kuat gitu loh. Kita gak akan kuat ngadepin semuanya sendiri-sendiri. Itulah kenapa kita perlu banget minta sama Allah agar Allah kasih kita teman-teman yang soleh. Ada seorang tabi'in bernama Soleh bin Ahmad. Dia mengatakan yang akan membuat kita itu lupa dengan pahitnya musibah itu tiga. Yang pertama, marrul layali, berjalannya hari-hari. Artinya waktu. Waktu adalah bagian dari obat yang membuat kita akan melupakan musibah. Yang kedua, al-mar'atul hasna, wanita yang baik, atau dalam hal ini pasangan yang baik. Yang ketiga, muhadatsatul ikhwan, punya seorang teman yang bisa ngobrol, bisa diskusi, dan bisa sama-sama saling mengingatkan pada kebaikan. Hatta sampai-sampai orang seperti Umar bin Khattab aja punya bestie yang sama-sama saling mengingatkan dan mengambil ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Saya juga mengajak teman-teman buat mengetahui bahwa sahabat-sahabat Nabi itu kayak punya semacam pasangan-pasangan bestie mereka masing-masing. Kayak Salman Al-Farisi itu bestie banget sama Abu Darda Al-Ansori. Atau ketika Zubair bin Awam itu bestie banget sama Tolhah bin Ubaidillah. Kemudian Utsman bin Affan itu dekat sekali dengan Abdurrahman bin Auf, sama-sama pengusaha juga gitu ya. Dan juga dekat dengan Khadijah bin Zaid. Ini semuanya kayak semacam satu hal yang wajar teman-teman semua. Sahabat Rasul ada banyak, tapi mereka semuanya kan nggak saling mengenal secara detail satu sama lain. Kayak nggak semuanya kenal-kenal banget gitu ya. Sama kayak kita punya kenalan, kita punya bestie, kita punya temen. Beda kan, kenalan, temen, bestie. Dan sahabat-sahabat Rasul, mereka semuanya berkawan, mereka semuanya mengenal satu sama lain, saling mendukung, saling membela. Tapi di antara mereka dalam sehari-hari memang ada sahabat-sahabat yang sifatnya tuh kayak punya circle mereka masing-masing yang saling mengingatkan. Saya jadi ingat saking bestinya Salman Al-Farisi sama Abu Darda. Bahkan Abu Darda yang mengantarkan Salman Al-Farisi untuk mengkhitbah akhwat yang memang dicintai dan pengen dilamar oleh Salman Al-Farisi. Tapi ketika kemudian dua orang ini datang ke rumah akhwat, rumah sahabiyah, kemudian Salman mengutarakan niatnya buat mengkhitbah akhwat ini malah tahu nggak bilang apa? Saya malah cocoknya sama temannya Anda. Ternyata akhwatnya malah lebih cocok sama yang nemenin orang khitbah, teman-teman bayangin. Akhwatnya lebih cocok sama Abu Darda. Akhirnya Salman Al-Farisi dengan kerelaan yang penuh, yaudah Abu Darda, mungkin ini adalah momentum kamu, ini adalah
kesempatan kamu, akhwatnya lebih cocok sama kamu, ya udah ini mahar yang udah aku siapkan buat kamu nikah habis ini. Besti banget. Salman Al Farisi juga pernah datang ke rumahnya Abu Darda nginep. Jadi istrinya Abu Darda itu pada akhirnya bilang ke Salman, itu kok suamiku setiap malam ibadah terus, kayak yang lainnya nggak diberi hak itu, nggak tidur dia, aku juga nggak diajak ngomong dan kawan-kawannya itu kan fokus banget ibadah. Sampai kemudian Salman nginep di rumahnya Abu Darda dan mengajak Abu Darda buat makan, mengajak Abu Darda buat tidur. Dan kemudian Salman bilang kepada Abu Darda, inna li nafsika alaika haqqun wa li ahlika haqqun. Badanmu tuh ada haknya, keluargamu tuh ada haknya, udah tunaikan haknya juga. Besti banget kan teman-teman semua. Itulah fakta-fakta unik dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salam Salahuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.